Nah ya, jadi ini tentang bab 100 Riyadus Shalihin tentang mengucapkan Bismillah, dan ada 3 hal yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi untuk di awalannya. Jadi pertama, tidak ada satu wadah pun yang diisi oleh seseorang sampai penuh yang lebih buruk daripada ia mengisi perutnya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ini anjuran secara halus ya, kita kaum muslimin adalah suatu kaum yang tidak akan makan sehingga kita merasa lapar, dan apabila kita makan tidak sampai kekenyangan. Nah, kegemaran makan sampai padat adalah sesuatu yang amat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya. Sebagaimana sebenarnya, yang paling saya takuti di antara hal-hal yang saya takuti atas umatku ialah besarnya perut, gendut karena banyak makan, terus-menerus tidur, kemarahan tidur yang melampaui batas, malas-malasan, dan lemahnya keyakinan, tidak mempunyai pendirian yang tegas dan mantap. Nah, itu jadi pertama, sabda Nabi, Muslim itu makan hanya ketika lapar. Lalu kalau makan gak sampai kenyang. Lalu berikutnya, memang suatu hal yang ditakuti oleh Nabi atas umatnya eh, ketika umat Nabi itu perutnya besar, perutnya gendut karena makan, terus banyak tidur, lemah keyakinan, tidak punya pendirian yang tegas dan mantap. Nah, yang keduanya yang perlu diperhatikan adalah hilang dia. Intinya yang kedua itu saya lihat ya. Mohon izin sebentar. Nah, yang kedua yang diperhatikan dalam urusan makan ini oleh Imam An-Nawawi adalah makan itu secukupnya saja, asalkan tulang dapat berdiri untuk dapat digunakan bekerja, yakni tidak sampai kehilangan semangat sebab lapar. Jadi ternyata intinya makan itu sampai kapan? Makan itu cukup sampai tulang itu mampu tegak berdiri, artinya punya energi sekedar tulang itu bisa tegak berdiri, maka itu cukup. Lalu yang ketiga, isi perut hendaklah dibagi 3 macam. Yang pertama adalah untuk makanan, yang kedua untuk minuman, dan yang ketiga adalah untuk nafas dan udara. Jadi memang perlu dikosongkan lambung itu dengan ya kosong, udara berarti, dan juga untuk jadi ada tempat nafas untuk nafas paru-paru, lihatnya seperti itu. Sehingga jiwa menjadi baik dan bersih. Nah ini jadi 3 hal permasalahan tadi disampaikan juga gimana cara itu menyelesaikannya. Yang pertama yang tentang perut besar ya, perut besar itu adalah rumah penyakit. Nah, sedangkan harus dicegah kalau penyakit itu. Maka caranya adalah berlaku sederhanalah dalam makan dan minum. Lalu yang kedua yang tentang makan itu sampai tegaknya tulang. Nah, yang kedua maka tetaplah ya tadi ya makan secukupnya, karena bukan banyaknya makanan yang menyebabkan kuatnya tubuh, tetapi makan secukupnya itulah yang membuat tubuh menjadi bersemangat dan menyebabkan kecerdikan dan berpikir. Lalu yang ketiga, jikalau perut sudah terisi banyak makanan, maka sempitlah jadinya untuk isi minuman. Jika sudah diisi terlampau banyak dengan minuman, maka sempitlah jadinya untuk diisi udara. Kalau demikian itu terjadi, maka kelesuan, kemalasan, kelelahan akan menghinggapi orang yang berbuat semacam itu. Hal ini sangat membahayakan kesehatannya, sebab akhirnya akan sering sakit-sakitan tubuhnya, dan jiwanya menjadi pemalas dan gemar menganggur. Pikirannya tumpul dan hilanglah semangat kerjanya. Akibatnya timbullah berbagai angan-angan yang buruk dalam pikirannya. Nah, jadi ternyata dimulai dari makanan. Pertama makan banyak sampai pengen kenyang sih. Lalu berikutnya udah makan, masa nggak minum sih? Makan minum, akhirnya semakin penuh lagi tuh. Makan nggak ada, sehingga nggak ada tempat lagi untuk udara. Nah, ketika sudah isinya makanan sama udara, maka akan muncul lesu, malas, lelah. Lalu bahayanya apa? Kesehatannya juga bahaya, akan lebih sering sakit-sakitan. Lalu jiwanya menjadi pemalas dan nggak gemar menganggur. Lalu pengaruh juga terhadap selain pikiran dan akal,
dan selain juga pada tubuh dan kesehatan, pengaruhnya ke berat pikiran, kiranya tumpul, hilanglah semangat kerjanya. Lalu berikutnya kalau hilang semangat kerja, muncul angan-angan yang buruk dalam pikirannya, angan-angan. Jadi harapan ke masa depan yang sebetulnya tidak penting, terus keinginan yang dikejar-kejar tapi tidak diusahakan. Nah, maka tiga hal tadi sebetulnya bersumber dari satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, yang isi hadisnya, tiada seorang anak Adam pun yang memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah anak Adam itu makan beberapa suap saja yang dapat mendirikan menguatkan tulang belakangnya. Oleh karena itu, apabila perut itu mesti diisi, cukuplah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk pernapasannya atau jiwanya. Nah, ini mulai dari hadis ini, ada total 8 hadis dalam bab ini. Mari kita baca. Yang pertama oleh barangkali Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 725 dari Amr bin Abu Salamah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda kepada, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang ada di dekat. Muttafaq alaih. Ya. Samillaha ya, sebutlah nama Allah ya. Sebutlah nama Allah, wakul dan makanlah biyaminik dengan tangan kanan. Dan wakul mimma yalika, dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Dari apa yang dekat dengan muttafaq alaih. Muttafaq alaih maksudnya apa sih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, berikutnya hadis 726 oleh siapa? Erlan. Cek saya masuk nggak suara saya? Ada suaranya, Lan. Oh iya. Bentar, saya kira saya masuk. Ya. Nah, udah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari engkau semua makan, maka hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala, yakni mengucap bismillah. Jikalau ia terlupa menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaan makannya, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya dengan nama Allah pada permulaan makan dan pada penghabisannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah SAW itu pernah bilang, idza akala ahadukum falyazkurismallahi ta'ala. Jadi kalau misalkan makan, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya baca bismillah. Fa in nasiya, dan apabila dia lupa, ayaskuro, ketika mengucapkan untuk menyebutkan nama Allah Bismillahi ta'ala di awalihi, kalau lupa disebutkan di awal, maka katakanlah Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah ini mungkin beda harokat dikit sama yang biasa kita baca dulu mungkin. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah itu ya, jadi kalau misalkan lupa, maka baca tetap Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ketika lupa. Lalu berikutnya Aldi. Oke, Kak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu an, katanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu masuk rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah di waktu masuknya dan ketika makannya, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, engkau semua tidak dapat memperoleh tempat bermalam serta makanan. Tetapi jika
Lau orang itu masuk lalu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuknya, maka setan berkata, engkau semua dapat memperoleh tempat bermalam. Selanjutnya, jikalau orang tadi tidak pula berzikir kepada Allah Ta'ala ketika makannya, maka setan tadi berkata, engkau semua dapat memperoleh tempat bermalam serta bermakanan. Riwayat Muslim. Jadi ternyata membaca basmalah itu mencegah setan agar tidak berada di dalam aktivitas-aktivitas atau tempat yang kita tempati. Baca bismillah. Masuk rumah, baca bismillah gitu ya, atau sebut nama Allah ketika masuk, maka setan mikir, kita nggak dapat tempat nginep nih malam ini. Lalu ketika mau makan, baca basmalah, maka setan bilang, kita nggak dapat makanan nih malam ini. Tapi kalau lupa maka setan akan dapat tempat tinggal, terus makanan. Bahkan kalau kita buka baju, itu baca basmalah supaya jin misalkan yang nggak ngelihat kita aurat kita gitu contoh. Baca basmalah, maka baca basmalah itu mampu mengusir setan. Dalam hadis ini yang disampaikan adalah tentang rumah, tentang makanan. Nah, ini hadis ke 728 ya, 728 panjang. Teman-teman ini slide-nya saya bawah. Nah, 728 ya. Hadisnya artinya boleh ada yang baca barangkali siapa? Radit, Haris. Haris, mangga. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, kita semua itu apabila mendatangi makanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan meletakkan tangan-tangan kita lebih dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Lalu beliau meletakkan tangannya. Sesungguhnya kita semua pernah mendatangi makanan pada suatu ketika bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang jariyah, mungkin seorang hamba sahaya atau seorang merdeka. Seolah-olah ia dijorokkan seperti didorong ke depan karena amat cepat jalannya. Lalu ia maju untuk meletakkan tangannya pada makanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangannya. Ia dijorokkan, lalu tangannya diambil pula oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mencari halalnya makanan itu apabila tidak disebutkan nama Allah Ta'ala atasnya, yakni tidak dibacakan bismillah lebih dahulu. Sebenarnya syaitan itu datang dengan membawa jariyah ini untuk mencari halalnya makanan ini baginya. Tetapi saya telah mengambil, yakni menahan tangannya. Kemudian datang pula lah syaitan tadi dengan membawa orang Arab ini untuk mencari halalnya makanan ini baginya. Lalu saya ambil pula tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya tangan syaitan itu ada di dalam genggaman tanganku ini bersama kedua tangan orang yang kupegang ini. Sesudah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Allah Ta'ala, yakni membaca bismillah lalu makan. Riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini ada kebiasaan Nabi Muhammad SAW ya, ketika mau makan, maka yang pertama nyentuh makanan itu, ketika makan bareng-bareng Nabi, maka yang pertama nyentuh makanan itu Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin satu poin. Jadi kita mempersilahkan ya orang yang kita tuakan, kita hormati untuk makan duluan sebelum kita. Lalu berikutnya di sini ada yang terkait dengan bab itu adalah tentang ternyata memang setan itu pengen makannya itu dengan cara istilahnya menggoda orang untuk makanan dulu lah, nggak usah ingat-ingat sama Allah gitu. Ini ada dua contoh orang yang setan pengen pakai dua orang ini supaya dapat makanan. Jadi makanannya kan udah ada, nah setan pengen tuh makan makanan tersebut. Caranya dia ngegoda, di sini saranannya dua orang, yaitu seorang jariyah. Jariyah itu mungkin tamu ya, orang sekitar sana lah gitu. Jariyah itu maksudnya tangga atau kayak gitu. Seorang wanita dia gitu, lalu pengen ngambil makanan tuh, nggak sabar kali ya, Nabi belum ngambil nih gitu. Maka ditahan sama Nabi Muhammad SAW, nggak boleh.
Lalu berikutnya ada orang Arab. Orang Arab itu penghuni pedalaman negeri Arab atau Arab Badui, Arab. Lalu gitu juga tuh, mendekat makanan lalu ditarik, dicegah. Nah, setelah itu Nabi menjelaskan tindakannya karena memang seperti itulah setan itu pengen mencari halalnya makan tersebut dengan cara orang makannya baca basmalah pengen ngambil aja, maka ditahan oleh Nabi. Maka dengan setelah baca basmalah tadi Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan tersebut jadi haram untuk setan. Seperti itu. Ini hadis berikutnya, hadis ke-729 dibaca oleh Syekh Radit. Ada Radit ya? Enggak? Ada? Radit. Kalau enggak Radit, Radit Suaranya ada belum nih. muncul tadi. Tapi suaranya enggak masuk, Dit. Dit, suaranya nggak masuk, Dit. Ternyata salah settingan mikrofonnya. Lanjut, Dit. Dari Umayyah bin Makhshi as-Sahabi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika duduk di situ ada seorang laki-laki yang makan lalu tidak mengucapkan bismillah sehingga makanannya tidak tertinggal melainkan sesuap saja. Setelah orang itu mengangkatkan sesuatu yang tertinggal tadi di mulutnya, tiba-tiba ia mengucapkan bismillahi awalahu wal akhirahu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketawa lalu bersabda, tidak henti-hentinya syaitan tadi makan bersama orang itu, tetapi setelah ia ingat untuk mengucapkan nama Allah, yakni setelah membaca basmalah, maka syaitan tadi memuntahkan seluruh makanan yang telah ada dalam perutnya. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Gitu ya. Jadi ini bahkan ya kejadiannya kapan sih kita baca Bismillah awal wa akhirahu, bahkan ini sebelum suapan terakhir di dunia. Jadi ini ada hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun. Jadi tinggal sesuap lagi makanan tuh. Dia lupa baca bismillah gitu. Dia nggak baca basmalah, terus dia intinya lupa, lalu sisa sesuap. Nah, pas sesuap itu diambil ke tangannya, udah ke mulut tuh, udah sampai ke mulut ya, tinggal udah di mulutnya tuh. Jadi angkat ke mulutnya, tapi dia ingat bismillahi awalahu akhirahu, maka setan yang tadinya makan bareng dia gitu ya, akhirnya memuntahkan seluruh makanan yang ada dalam perutnya tadi, ada dalam perutnya setan tadi, dimuntahin karena sudah ada pengganti bacaan basmalah itu bismillahi awalahu akhirahu. Jadi ternyata perkara bismillah ini suatu hal yang sangat penting ya, dicirikan oleh kalaupun lupa ada caranya menindaklanjutinya gitu. Ketika sudah mulai makan, lupa basmalah, maka ada solusinya, bahkan dalam hadis-hadis khusus gitu, seperti ini. Jadi sangat penting membaca basmalah dalam urusan makan. Berikutnya ada siapa? Derry atau Rojak? Enggak. Derry Kun deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pada suatu ketika hendak makan sesuatu makanan bersama 6 orang sahabatnya. Lalu datanglah seorang Arab penghuni pendalaman negeri Arab. Kemudian makanan-makanan itu dalam 2 kali suap saja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saja andai kata orang ini suka membaca bismillah sebelumnya makanan tadi, niscaya makanan itu dapat mencukupi engkau semua pula karena adanya keberkahan dalam makanan itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW bersama 6 orang sahabatnya mau makan tuh. Lalu tiba-tiba datang seorang Arab, berarti orang ke-8 di perkumpulan tersebut, orang ke-8. Lalu tiba-tiba makan 2 kali suapan. Nah itu makannya berarti langsung lahapan besar 2 kali tanpa baca basmalah. Terus Nabi Muhammad SAW akhirnya menyampaikan, kalau misalkan baca basmalah aja, pasti andai kata orang yang suka membaca basmalah,
maka makanan tersebut yang bisa tahap oleh orang Arab tadi sebetulnya bisa cukup untuk bertujuh berdelapan tadi, begitu. Karena sebetulnya ada keberkahan karenanya. Jadi baca basmalah itu, simpulan hadis ini ya, baca basmalah itu mampu memberikan keberkahan dalam aktivitas makan setidaknya. Dan juga sebetulnya aktivitas-aktivitas lain ketika dibaca basmalah maka mengundang keberkahan. Razak 731. Baik, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ya. Dari Abu Umayyah radhiyallahu anhu. Umama. Anhu bener. Nah. Majak. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat hidangannya, yakni setelah selesai makan, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang artinya segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Makanan yang suci serta diberkahi, tidak diremehkan serta tidak pula dianggap kurang berguna. Ya Tuhan kita. Riwayat Bukhari. Nah ini tentang bacaan setelah makannya Nabi Muhammad SAW. Jadi udah beres makan, udah diangkat makanannya. Mungkin kalau kita piringnya udah diangkat buat beres misalnya. Maka Nabi bilangnya gini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu mukti wala mustagna anhu rabbana. Jadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu mungkin sering kita dengar ya. Lalu berikutnya ghairu maktiyin wala mustagna anhu rabbana. Jadi artinya segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, makanan yang suci serta diberkahi, tidak diremehkan serta tidak pula dianggap kurang berguna. Itu bacaan setelah makannya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis terakhir dalam bab ini oleh Nadif ya. Enggak Nadif. Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah selesai makan suatu makanan lalu mengucapkan yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini padaku dan memberikan rezeki itu padaku tanpa adanya daya serta kekuatan daripadaku, maka diampunkanlah untuknya apa-apa yang telah terdahulu dari dosanya. Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa ini hadis hasan. Ini versi lainnya tentang bacaan Nabi ketika setelah makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza. Alhamdulillahi at'amani hadza. Puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini padaku. Wa razaqanihi, dan memberikan rezeki itu kepadaku min ghairi haulin minni, tanpa adanya daya serta kekuatan daripadaku. Wala quwwatin min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi itu bacaannya. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Di sini menarik ya, makanan yang kita makan itu ternyata datang kepada kita, Allah rizkikan kepada kita tanpa adanya daya serta kekuatan dari kita. Maka mungkin sering kita dengar Ustadz tuh ketika menceritakan tentang makanan yang ia makan, mungkin contohnya saya sempat mendengar Adi misalkan bilang ketika makan sesuatu makanan, misalkan kita makan ikan asin itu gimana proses bertelurnya di laut, terus tiba-tiba dibawa nelayan terus di nelayan bawa ke pelabuhan, di pasar ikan dijual terus ikannya nyampe ke pasar dekat rumah kita, misalkan berikutnya dibeli oleh ibu kita, misalkan terus dimasak, dikasih bumbu dan seterusnya, lalu ada piring kita, lalu kita makan gitu. Terlalu banyak ya kekuatan-kekuatan lain yang membuat makanan itu ada dalam perut kita dibandingkan dengan usaha kita memasukkan makanan tadi ke dalam perut kita. Jadi banyak sekali kekuatan banyak sekali hal-hal yang membuat makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita.
Gitu dibandingkan dengan usaha kita sendiri untuk memasukkan makanan tersebut ke dalam tubuh kita. Maka jawabannya, maka harusnya gimana? Maka kita bersyukur, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Gitu. Maka ternyata bacaan tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka doa ya, bacaan Nabi setelah makan tadi, tahmid tadi, membuat seorang tersebut diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu 8 hadisnya dengan simpulan-simpulan yang kita dapatkan dari hadis-hadis tadi. Pertama, mulailah makan dengan basmalah. Lalu yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan dari makanan yang dekat. Lalu kalau lu baca basmalah, maka bacalah bismillahi awalahu wa akhiruhu. Lalu yang kelima, bacaan basmalah mampu mengusir setan. Yang keenam, pokoknya mah baca bismillah dulu. Saking pentingnya, maka orang kalau misalkan mau makan terus lupa baca basmalah, maka Nabi cegah. Gitu. Saking pentingnya. Lalu berikutnya, baca bismillah mengundang keberkahan. Lalu yang kedelapan, bacalah hamdalah setelah selesai makan. Dan 9, selain bentuk syukur, hamdalah setelah makan bisa menjadi kafarat dosa. Karena hadis Nabi tadi menyampaikan bacaan hamdalah tadi mampu menjadi penutup dosa yang telah lalu. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Insya Allah ada Kahoot yang bentuknya assignment aja dari bab ini. Ada 8 pertanyaan saja. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang datang. Ada Kahoot.